Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua berada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sebab itu di waktu yang terbaik ini, biarlah kita gunakan sebaik mungkin untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena dari sanalah kerohanian kita akan dibangun dan hidup kita, rohani kita akan terus bertumbuh supaya kita senantiasa menjadi kehidupan yang lebih baik dan terus berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita. Terlebih dahulu kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, Firman-Mu yang kuasa. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lah ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah dari awal. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah
jatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami, supaya kami tetap berada di dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Buat kami untuk memahami segala sesuatu yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, semuanya kami akan merasakan lawatan yang sama, yaitu lawatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang bukakan hati kami, iman kami, mata rohani kami, supaya kami senantiasa selalu tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Ya. Puji Tuhan. Selamat sore, sekali lagi salam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan suatu hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang indah ini, dan sangat bersuka cita kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah PA kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sampai pada saat hari ini kita masih melaksanakan ibadah di dalam bentuk ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur apapun itu keadaannya dan bagaimanapun itu caranya, kita masih tetap bisa untuk bersama-sama bersekutu walaupun tidak secara fisik, tetapi kita bersekutu di dalam satu roh, di dalam satu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang ibadah, maksud saya kita belajar tentang firman Tuhan, ketika kita melihat firman Tuhan, maka sebenarnya di sana kita sedang juga melihat atau kita juga membandingkan juga sebenarnya Bapak Ibu, keadaan dunia ini. Atau mungkin bukan hanya keadaan dunia ini, kita juga bisa membandingkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana yang telah difirmankan oleh Tuhan, atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita melihat yang terjadi di dunia ini begitu banyak hal. Dan juga bukan hanya terkait dengan dunia ini, mungkin kita perkecil lagi tentang kota kita mungkin, atau negara kita Indonesia. Kita persempit lagi mungkin di mana kota kita, tempat kita tinggal, atau kita persempit lagi di dalam keluarga kita. Kita juga lihat bagaimana firman Tuhan, apakah di dalam kehidupan keluarga kita, apakah di dalam kehidupan, bahkan di dalam kehidupan pribadi kita, kita senantiasa membandingkan dengan apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan. Nah, apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak, itu kita sendiri yang tahu. Sebab seperti yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan di sana kita bisa koreksi tentang kehidupan kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mengoreksi tentang tingkah laku kita dan lain sebagainya, tapi itu dari sana juga
kehidupan itu, firman Tuhan itu merupakan makanan rohani kita yang utama Bapak Ibu ya. Dan dari sana kita akan beroleh pertumbuhan rohani yang luar biasa. Seperti yang telah kita pelajari di waktu-waktu ini, kita belajar tentang banyak hal Bapak Ibu. Belajar tentang kisah dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di situ begitu banyak hal yang kita temukan Bapak Ibu ya. Kisah dari kisah itu kita belajar banyak hal. Kita bisa melihat banyak hal yang sebenarnya bukan hanya sekedar berbicara tentang satu kisah. Kalau mungkin kita bercerita tentang dongeng mungkin ceritanya yang indah, itu mungkin ceritanya indah, tetapi sedikit sekali manfaat mungkin yang kita dapatkan. Mungkin di cerita-cerita tertentu bisa kita dapatkan banyak pelajaran, tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan, di sana banyak sekali hal yang bisa kita peroleh. Bukan hanya secara kehidupan kita, tetapi kerohanian kita yang sangat membutuhkan hal itu. Nah, kita belajar dari kisah kelahiran Yesus. Kita melihat di sana bagaimana Allah begitu sangat memperhatikan kehidupan kita. Kita di sana kita melihat begitu Allah sangat-sangat menjaga supaya rencananya itu tetap terlaksana. Apa yang telah difirmankan oleh Allah supaya tetap tergenapi. Nah, Allah begitu sangat menjaga, dan itu suatu hal yang menarik, dan kita lihat semuanya terlaksana dengan baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah di mana ada orang-orang Majus, dan juga ada Herodes, dan juga ada ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Nah, kali ini kita akan melihat satu bagian mungkin yang Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama, yaitu tentang di mana Allah itu berbicara kepada umatnya. Nah, kita tahu bahwa Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar juga, sudah beberapa kali juga disampaikan dalam ibadah-ibadah bahwa antara masa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada satu jenjang waktu yang cukup panjang. Di sana tidak ada nabi-nabi yang berbicara tentang Tuhan atau rencana Tuhan dan sebagainya. Bahkan tentang penghukuman di tengah-tengah kebobrokan dari orang-orang Israel di waktu itu, tidak ada firman Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Tetapi setelah itu Allah kembali berbicara, dimulai kalau kita lihat, kalau kita baca mulai dari Maria dan yang seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Allah berbicara. Kenapa saya ingin mengangkat tema ini Bapak Ibu? Karena ada satu periode atau satu masa di mana kita itu sering sekali menemukan ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya, atau saya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengatakan begini, kita harus begini, begini, dan begitu. Bagaimana sih kita bisa tahu tentang hal itu? Nah, Bapak Ibu, ini suatu hal yang sangat-sangat memang penting untuk kita pelajari. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita mungkin dengan mudah untuk percaya. Atau mungkin kita yang berpikir secara rasional, mungkin kita juga dengan mudah untuk menolak akan hal-hal yang seperti itu. Tanpa mempertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita akan melihat kembali dari kebenaran firman Tuhan. Ketika Allah berbicara. Nah, kalau kita baca atau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Ya, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa Allah berbicara, kita tahu ya, kalau orang berbicara berarti saya berkata-kata seperti ini artinya Bapak Ibu saya sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ini yang dikatakan berbicara. Tetapi Tuhan ketika dia berbicara kepada manusia, dia menggunakan berbagai macam cara. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, Allah itu kan roh. Dia kan tidak kelihatan. Ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan mungkin dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan mungkin bertanya demikian. Mereka mereka tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mereka melihat dari kita yang percaya bahwa Allah itu adalah roh. Nah, terus mereka mengatakan kepada kita, Allah itu kan roh. Dia tidak kelihatan. Lalu bagaimana dia berbicara kepada manusia, kepada kita sebagai manusia, yang dimana manusia ini sifatnya adalah fisik ya Bapak Ibu ya.
Kita tidak mungkin bisa mendengarkan pembicaraan seseorang kalau kita tidak mendengarnya dari telinga kita. Nah, sebab itu Tuhan menciptakan telinga ini supaya kita itu bisa mendengar. Nah, lalu bagaimana dengan Allah yang adalah roh? Apakah kita itu bisa mendengarkan perkataannya? Apakah Allah itu punya mulut dan sebagainya? Nah, di sini Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama bahwa pada faktanya Allah itu tetap berbicara, ya. Faktanya itu yang pertama, bahwa Allah itu tetap berbicara. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa apakah mungkin Allah itu bisa berbicara kepada manusia yang sifatnya fisik? Nah, tentunya ini kita bisa secara gampang kita menjawab bahwa sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Allah itu berbicara pasti dengan sangat mudah. Kenapa? Di lain sifatnya Allah itu memang adalah roh, tetapi kita harus tahu bahwa Allah adalah pribadi yang sangat berkuasa, bukan sangat berkuasa, tetapi dia maha kuasa. Nah, sehingga dengan keadaan yang demikian, dengan sifat yang demikian, sangat memungkinkan bagi Allah, ya, sangat memungkinkan, sangat memungkinkan bagi Allah untuk dapat berkomunikasi atau berbicara kepada manusia. Nah, karena Allah adalah maha kuasa dan satu hal, dia itu tidak terbatas, tidak ada satupun yang dapat membatasi kekuasaan Tuhan. Dan kita tahu kan hal itu Bapak Ibu, ya. Seperti kalau mungkin Bapak Ibu baca, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, cukup sampai di situ Bapak Ibu, ya. Jadi dari ayat ini sudah membuktikan atau sudah menunjukkan kepada kita bahwa sangat memungkinkan bagi Allah untuk dapat berbicara atau berkomunikasi dengan manusia. Dia menyampaikan kehendaknya, dia menyampaikan keinginannya atau perintah-perintahnya kepada manusia. Kalau kita baca dari ayat ini bahwa Allah menggunakan berbagai macam cara dan juga mengadakan dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu bagaimana dengan zaman yang belum ada nabi-nabi? Kita juga baca di dalamnya, di dalam kitab Kejadian tentunya kita juga bisa melihat di mana Allah juga dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, dan Allah juga dapat berkomunikasi juga dengan Abraham. Ya, kita juga tahu tentang kisah-kisah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi mengatakan bahwa mungkinkah Allah yang adalah roh itu dapat berkomunikasi dengan manusia yang sifatnya fisik? Nah, dari ayat ini kita sudah bisa terjawab tentang pertanyaan itu, bahwa Allah sangat mungkin untuk dapat berbicara kepada manusia karena Allah adalah pribadi yang maha kuasa, tak terbatas. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu, karena kita berbicara juga, tema kita masih dalam kitab Injil, ya Bapak Ibu, ya. Sehingga saat ini kita akan melihat juga dari kitab Injil, ya. Jadi cara Allah untuk berbicara tadi dari kitab Ibrani tadi kita baca bahwa dalam berbagai cara, dengan berbagai cara, berbagai macam cara untuk berbicara kepada manusia. Salah satunya adalah melalui mimpi. Nah, kalau melalui mimpi, kita tentunya tahu ya, kalau mimpi itu kita bisa pahami bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita itu sedang tidur, ya Bapak Ibu, ya. Jadi mimpi ini mungkin Bapak Ibu ada mimpi ini bisa diartikan dua. Yang pertama mimpi atau angan, yang kedua itu mimpi ketika kita tidur. Nah, tetapi Allah menyatakan diri itu di dalam mimpi atau berbicara melalui mimpi itu, ya kalau ketika itu tidur. Nah, contohnya itu kita bisa lihat, nah Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 24, di mana Allah itu berfirman atau menyatakan diri kepada Ishak dan menyatakan segala kehendaknya, menyatakan apa yang harus dilakukan, ya. Kalau ini kita bacakan saja Bapak Ibu, ya, di dalam kitab Kejadian 26 ayat yang ke-24.
Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi Allah memperkenalkan diri juga ya kepada Ishak, bahwa dialah Tuhan, dialah Allah, Allahnya Abraham yang disembah oleh Abraham, dan dia akan terus ingin terus menjaga atau menyatakan bahwa dia itu dari Ishak inilah akan lahir keturunan atau bangsa ya. Jadi keturunan dari Ishak ini akan menjadi satu bangsa yang besar ya, dari Yakub maksud saya dari Abraham juga ya. Jadi janjinya itu kepada Abraham, ke Ishak dan Yakub dan sampai seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa dia menyatakan diri kepada Ishak dan juga dia menyatakan dirinya juga kepada Yakub. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Kejadian 28 ayat 12 sampai 13 di mana dia menyatakan dirinya juga kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu, di sini yang ingin saya katakan adalah bahwa Allah itu berbicara melalui, atau dia menyatakan diri berbicara melalui mimpi. Nah, mimpi merupakan salah satu cara Allah untuk berkomunikasi dengan umatnya atau kepada orang-orang tertentu yang bisa kita katakan sebagai hamba-hamba Tuhan yang di zaman-zaman dahulu ya, melalui mimpi. Banyak sekali kita menemukan kisah di mana Allah itu berbicara atau menyatakan diri di dalam mimpi ya. Banyak sekali kisah di sana kita melihat ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, banyak kita akan menemukan kisah-kisah yang demikian. Nah, dan yang selanjutnya Bapak Ibu ya, mimpi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu saya akan mengajak kita sebelum kita masuk ke topik yang sebenarnya Bapak Ibu ya, di dalam kitab Matius ya. Itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 ya. Karena kalau di Alkitab biasa Bapak Ibu di sana ayat yang kedua ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi Bapak Ibu di sini yang menjadi poin yang kita perhatikan adalah bahwa mimpi itu disebabkan oleh banyaknya kesibukan. Jadi ketika orang beraktivitas banyak, maka akan banyak hal-hal yang terekam di memori, dan itu bisa terbawa sampai ketika tidur akan juga bisa menyebabkan orang itu bisa bermimpi tentang hal-hal yang demikian. Dan juga bisa juga hal-hal yang lain ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya juga kalau kita lihat bahwa ternyata ada juga mimpi yang disebabkan atau yang dibuat oleh tukang-tukang tenun. Nah, ini adalah mimpi yang dibuat oleh kuasa setan atau iblis yang ya kepada manusia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-8. Dan juga ada mimpi yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi seperti yang kita sudah baca dari kisah-kisah tadi bahwa mereka mengalami mimpi dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah mimpi yang benar dari Tuhan, dan kita mengerti bahwa ternyata Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan berbicara. Bapak Ibu, ini adalah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menampakkan diri berbicara kepada umatnya melalui mimpi. Dan yang selanjutnya, di sini kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Nanti kita akan lihat juga ya Bapak Ibu ya, di dalam pasal yang kedua juga ada. Dalam pasal 1 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini Allah berfirman, Allah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Di sana dia memperingati Yusuf agar Yusuf itu jangan takut atau jangan ragu untuk mengambil Maria. Jadi dia mencegah Yusuf supaya tidak meninggalkan Maria ini. Nah,
dan mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi Bapak Ibu, Allah berbicara kepada umatnya juga bisa melalui mimpi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih korelasinya dengan zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, ya, setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, jadi ini Allah kembali lagi berbicara kepada Yusuf. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama tadi, Allah berbicara kepada Yusuf supaya jangan ragu untuk mengambil Maria itu sebagai istrinya. Terus yang selanjutnya di pasal yang kedua ini kita menemukan lagi bahwa Allah kembali berfirman lagi, berbicara kepada Yusuf lagi supaya Yusuf itu meninggalkan Bethlehem, supaya mereka itu meninggalkan Bethlehem agar terhindar dari niat jahat dari Herodes untuk membunuh bayi Yesus ya. Nah, jadi Bapak Ibu, maafkan saya, jadi untuk membunuh Yesus maksud saya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah berbicara. Nah, Allah berbicara itu suatu hal yang memang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita sekarang memahami bahwa bagaimana sih Allah itu berbicara kepada kita sekarang ya. Haruskah kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh orang-orang yang di zamannya kitab-kitab itu, di zaman perjanjian baru, perjanjian lama, banyak orang yang mengalami Allah itu berbicara kepada mereka. Atau mungkin juga di sekarang ini juga kita masih sering juga ya Bapak Ibu, kita menemukan kesaksian orang yang mengatakan bahwa Allah itu berbicara kepada dia untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Nah, untuk bertindak begini dan begitu. Nah, ini kita akan lihat bahwa Allah itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah bahwa, sekali lagi saya tegaskan, bahwa Allah terus berkarya di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang selanjutnya, ya, ketika kita melihat di dalam kisah orang Majus itu, kita lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, jadi Allah itu yang mencegah orang-orang Majus ini, atau Tuhan mencegah orang-orang Majus ini supaya jangan kembali supaya mereka itu jangan kembali kepada Herodes ya, sehingga mereka itu ketika mereka kembali ke negerinya masing-masing, mereka itu melalui jalan yang lain, tidak sama dengan jalan yang mereka lalui ketika mereka datang. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu benar-benar berkarya. Tuhan itu benar-benar terus berfirman kepada orang-orang yang memang dekat dan mengerti tentang Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika kita memahami tentang Allah itu berbicara, dan kita akan melihat di sana bahwa ada banyak hal-hal yang sebenarnya Tuhan itu ingin nyatakan kepada kita. Mungkin kita berpikir di hari-hari ini juga, apakah lalu kita sering membaca ada orang mungkin melakukan kesaksian, oh Tuhan itu berbicara kepada saya begini dan begitu, lalu kita berpikir, wah saya ini harus mencari suara Tuhan, saya harus berlatih untuk bisa mendengar suara Tuhan, saya harus begini dan begitu supaya Tuhan itu berbicara kepada saya. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya sih seperti apa sih yang Tuhan itu kehendaki dalam kehidupan kita. Haruskah kita mengalami, sekali lagi, haruskah kita mengalami seperti orang-orang yang tadi? Atau mungkin kita berpikir bahwa kalau Tuhan itu tidak berbicara kepada kita secara langsung, maka kita ini mungkin merasa diri bahwa
kita ini bukan anak-anak Tuhan yang sungguh, atau mungkin kita merasa bahwa kita berada jauh dari Tuhan, Tuhan tidak dekat dengan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita mungkin, atau mungkin kita ada sesuatu yang salah dengan kita, mungkin kita berpikir sehingga Tuhan itu tidak mau berbicara dengan kita. Nah, Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya katakan kepada kita bahwa jangan sampai kita memiliki pemikiran atau pemahaman yang demikian ya. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita, sebenarnya pun seperti hari ini, seperti saat ini, Tuhan pun sedang berbicara kepada kita. Caranya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih Tuhan itu ketika Dia berbicara kepada kita. Nah, Tuhan berbicara kepada orang Majus ya, kembali lagi kita lihat melalui mimpi ya. Dia memperingatkan orang-orang Majus itu supaya jangan kembali kepada Herodes di dalam mimpi. Dia menyatakan diri atau mengatakan kehendaknya itu, menyatakan apa yang sesungguhnya Tuhan itu kehendaki supaya orang Majus itu jangan kembali lagi kepada Herodes. Kembali lagi dia menyatakan di dalam mimpi. Nah, di sini tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tadi kita berbicara tentang mimpi. Nah, mimpi ini bukan hal yang utama Bapak Ibu ya. Saya sengaja mengambil mimpi ini karena itu yang paling sering, paling banyak juga kita jumpai di dalam Alkitab ini. Kalau kita lihat banyak juga sebenarnya, ada juga yang dia berbicara melalui penglihatan kepada para nabi Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kepada para nabi, kita akan lihat di sana mereka mengatakan Tuhan telah berfirman kepadaku untuk menyatakan ini menyatakan ini dan itu. Nah, kita lihat di sana juga banyak. Ada banyak cara Tuhan. Tapi saya ambil yang paling umum juga ya. Ini salah satu caranya Tuhan. Nah, jadi dia memperingati orang-orang Majus supaya jangan kembali kepada Herodes, sehingga orang Majus itu mengambil jalan lain untuk kembali ke negaranya atau negerinya masing-masing. Dan tadi kita sudah melihat tentang mimpi, kita juga akan melihat tentang Allah itu berbicara secara verbal, ya, secara verbal. Di sana dikatakan bahwa ketika berbicara verbal ya seperti yang saya lakukan saat ini, saya berbicara secara verbal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya, atau secara audible, artinya dapat kita dengar, Bapak Ibu dapat dengar. Kalau mungkin tiba-tiba ada orang, mungkin Bapak Ibu tiba-tiba diam-diam, terus tiba-tiba kedengaran suara yang mungkin manggil-manggil Bapak Ibu ya. Kalau kisah seperti ini mungkin saya sangat teringat dengan kisahnya Samuel, di mana ketika dia tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil Samuel, Samuel, dia bangun. Ya, dipikirnya itu ya dia sedang dipanggil oleh Imam Eli ya. Nah, tetapi ternyata Tuhan yang memanggil. Nah, itu contoh dari ketika Tuhan berfirman secara audible. Ini juga Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Maksud saya Keluaran ya, Keluaran 3 ayat yang kelima. Di sana Tuhan itu menjumpai Musa di dalam nyala api, lalu berfirman kepada Musa. Jadi ketika dia berkata-kata kepada Musa itu secara audible. Jadi percakapan yang dapat didengar oleh Musa ya. Nah, jadi ini ciri Tuhan itu berbicara secara verbal, artinya dapat didengar. Ini juga bisa terjadi. Bapak Ibu juga mungkin pun sering ada orang yang bersaksi. Dia mengatakan bahwa ketika dia berdoa, mungkin sedang sungguh-sungguh berdoa, lalu tiba-tiba kedengaran suara yang mengatakan tentang sesuatu ini. Oh, kalau kamu mau hidupmu baik, maka kamu harus begini dan begitu. Nah, itu mungkin orang-orang bersaksi demikian ya Bapak Ibu. Saya juga pernah mendengarkan kesaksian yang demikian ya Bapak Ibu ya. Tapi itu suatu kesaksian, bukan suatu hal yang baku, harus kita alami semua orang harus mengalami yang demikian. Tidak Bapak Ibu ya, itu namanya kesaksian. Jadi kesaksian yang seperti itu adalah cara Tuhan untuk, mungkin saya tidak mengatakan itu terlepas dari benar dan salah Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu kalau hal yang demikian kita harus juga untuk melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Nah,
Ketika orang berdoa lalu mengatakan dia mendengarkan suara dari Tuhan, Tuhan berkata kepada saya untuk begini dan begitu, sampaikan kepada si ini, sampaikan kepada si ini, bahwa mungkin dia punya masalah begini dan begitu. Nah, Bapak Ibu, itu satu hal yang sering kita dengarkan. Nah, jadi itu kira-kira verbal ya Bapak Ibu ya. Hal itu tidak menutup kemungkinan kepada kita untuk mengalaminya, tetapi itu bukan suatu hal yang mutlak harus kita alami, ya. Itu bisa saja terjadi kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki, tetapi bukan hal yang mutlak. Karena Allah hanya ingin berbicara dengan cara yang demikian kepada orang-orang yang dikehendakinya, bukan kepada semua orang, ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Allah hanya berbicara kepada orang-orang tertentu, bukan kepada semua orang. Tidak semua orang Israel, orang umat pilihan Tuhan, mengalami hal yang sama dengan Musa ketika berbicara dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca ada satu kisah di mana bangsa Israel itu mereka ingin supaya Tuhan itu berbicara dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan berbicara dengan mereka, mereka menjadi takut. Lalu menyuruh Musa saja yang berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu hanya ingin menyatakan diri, berbicara kepada orang-orang yang memang dikehendakinya dengan cara-cara yang tadi, mungkin melalui mimpi atau mungkin juga secara verbal. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi sekali lagi ini bukan suatu hal yang mutlak harus kita alami. Dan juga hal-hal yang demikian Bapak Ibu, kita harus melihat apakah itu benar-benar dari Tuhan atau bukan. Nah, kita harus lihat Bapak Ibu bahwa ini kalau kita tidak benar-benar intim dengan Tuhan, atau kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan itu, maka bahkan suara setan pun kita akan katakan itu dari Tuhan. Nah, kita harus hati-hati dengan hal ini Bapak Ibu ya. Karena setan juga kalau kita baca tadi di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah dengan berulang-ulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara, dengan berbagai macam cara, ya, dengan perantara nabi-nabi. Setan pun tidak mau kalah Bapak Ibu ya. Dia akan terus juga untuk berusaha untuk mendapatkan manusia atau membuat manusia itu jauh dengan Tuhan itu dengan berbagai cara, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab kan Tuhan itu punya malaikat. Tuhan itu kan ada malaikat-malaikat yang memang melayani Tuhan. Tetapi kita juga lihat bahwa iblis juga pun kalau kita baca di dalam Alkitab, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang Bapak Ibu ya. Kita harus hati-hati dengan demikian kalau kita tidak sungguh-sungguh bahwa kalau ada kita mendengarkan suara-suara yang demikian kita juga bisa mengatakan, oh ini suara Tuhan. Bahkan dia mungkin juga bisa mengambil berkata-kata dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Jangan kaget Bapak Ibu ya. Ya, jadi iblis pun bisa mengatakan berkata-kata dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah, kita harus hati-hati kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak benar-benar dekat dengan Tuhan, maka kita akan kesulitan untuk membedakan ini mana suara Tuhan atau bukan. Nah, ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang sebenarnya jarang mungkin kita temukan, tetapi kita juga sering mendengarkan kesaksian ini, tapi kita jarang menemukan orang yang mengalaminya secara langsung yang dekat dengan kita. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalami. Nah, Bapak Ibu, ini juga sangat penting karena di luaran sana banyak orang juga yang mengaku tentang hal ini, yang mendengarkan suara Tuhan lah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya untuk mengatakan ini kepada kalian, kepada gereja Tuhan, kepada ini. Bahkan kalau Bapak Ibu kita mundur dari beberapa tahun yang lalu, kita akan temukan bahwa ada orang yang mengatakan tahun 2000 itu kiamat, 2001 itu kiamat, tahun 2020 kiamat dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ketika dia berdoa lalu mengatakan, oh tahun sekian Tuhan Yesus itu datang. Sampai ada orang-orang yang rela untuk meninggalkan harta bendanya, menjual rumbanya. Lalu akhirnya mereka
Seperti orang-orang yang gila Bapak Ibu ya, maafkan ya. Jadi ini suatu hal yang itu lucu tetapi sangat miris Bapak Ibu ya. Itu kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada bahkan orang yang mengatakan bahwa dia ketika meninggal, dia hari ketiga dia akan bangkit. Nah, ada yang sampai demikian karena dia mengatakan ini Tuhan yang berfirman kepada saya. Nah, jadi mengatasnamakan Tuhan lalu berbicara dengan seenaknya demikian. Kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Karena itu banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang bersaksi dengan demikian. Jadi kalau kita sekarang di zaman ini, kita juga ya harus bisa menimbang akan hal-hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, memang hal yang demikian suatu hal yang kedengarannya aneh, tetapi bukan berarti hal itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan menutup kemungkinan hal itu terjadi kepada orang-orang percaya. Tetapi sekali lagi kita harus melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang paling umum untuk kita sekalian. Seperti tadi yang saya katakan, hal ini juga hari ini, di waktu ini, sekarang ini, kita juga sebenarnya sedang mendengarkan Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, firman Tuhan atau Alkitab merupakan salah satu cara Allah berbicara kepada kita, supaya kita itu mengerti kehendaknya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita melihat firman Tuhan, entah itu melalui mungkin menggunakan Alkitab secara fisik, dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin lihat saya ketika saya membaca Alkitab, saya menggunakan handphone, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena mata saya sedikit terganggu ya. Jadi kalau lihat Alkitab, bawa Alkitab langsung, itu terlalu kecil, ya saya kesulitan untuk membaca. Tapi ketika menggunakan handphone saya bisa tarik dan tulisannya jadi besar. Nah, tetapi yang saya ingin katakan kepada kita sekalian bahwa Alkitab, apapun itu bentuknya, kalau itu Alkitab dia adalah firman Tuhan. Kita mengerti bahwa firman Tuhan adalah firman. Firman itu adalah perkataan, ya, perkataan atau kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, memang kita di sana akan menemukan bahwa di sana adalah kita menemukan kisah Daud, kita menemukan juga kisah hidup ini seperti dongeng ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan lihat di sana bahwa itu kita yakini bahwa firman Tuhan itu adalah, Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya, seutuhnya firman Tuhan. Sebab di sini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, di sana dikatakan bahwa segala tulisan, ya tulisan apa ya Bapak Ibu ya, yaitu tadi dalam Alkitab, ya, diilhamkan Allah. Di sana itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan itu begitu sangat luar biasa supaya kita itu mengerti kehendaknya, bukan hidup sesuai dengan keinginan kita, hidup seenaknya kita saja tanpa kita itu berpikir bahwa hidup ini seperti apa, nanti pada akhir hidup kita seperti apa. Nah, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa di akhir hidup kita, kita akan diperhadapkan dengan Tuhan. Jadi selama kita itu hidup, kita itu harus hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka kita akan berada pada tempat yang ya kita sendiri tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya Tuhan tidak ingin juga kita berada di sana. Tetapi selama kita hidup, kita bisa memilih. Kita ingin berada di sana, kita ingin berada di akhir yang mana, atau kita berakhir pada penghakiman, penghukuman, atau kita berakhir pada kehidupan yang kekal. Nah, kita memilihnya itu selama kita itu masih hidup. Ketika hidup kita sudah selesai, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan atau Tuhan itu berbicara kepada kita untuk menyatakan kehendaknya. Salah satunya adalah melalui firman Tuhan atau melalui Alkitab. Ya, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, Alkitab itu ya suatu hal yang sangat penting bagi kita.
kitab suci itu, apapun agama orang itu ya, kitab suci itu merupakan satu pedoman atau panduan yang paling penting ya di dalam kehidupan orang beragama. Terlepas dari kekristenan, agama apa saja itu. Kalau kita kenal orang yang beragama Muslim itu, kitab sucinya itu Al-Quran, atau mungkin di dalam agama-agama yang lain, mereka punya kitab-kitabnya sendiri. Nah, di dalam kekristenan, Alkitab yang merupakan panduan hidup kita, ya seperti kita baca di dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, jadi merupakan tuntunan bagi kita. Nah, jadi Allah berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya mengangkat tema ini Bapak Ibu? Karena di sini ketika kita baca di dalam kitab Matius ini pasal pertama dan pasal yang kedua, kita di sana menemukan bahwa Allah itu berbicara kepada orang-orang yang terlibat di dalam kisah ini ya, begitu sangat luar biasa, sangat unik. Nah, Allah berbicara, banyak sekali kita temukan Allah berbicara kepada ini, Allah berbicara kepada ini, dan bahkan sampai saat ini juga ada orang yang berbicara demikian, mereka berbicara mengatasnamakan Tuhan, padahal yang sebenarnya tidak demikian. Itu adalah kata hati mereka sendiri, atau mungkin itu adalah perkataan dari si jahat ya yang mereka sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak benar-benar peka akan hal ini, maka kita akan mudah untuk percaya kepada mereka. Maka kita akan mudah untuk terjerumus juga untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Dibilang ini, kita harus berbuat ini. Dan saya juga sering menemukan hal yang demikian, dan itu adalah awal mula dari penyesatan atau penyimpangan kerohanian yang sangat-sangat membuat bukan hanya satu orang tetapi banyak orang yang ikut. Ya Bapak Ibu, jadi begitu sangat hancur, begitu sangat rusak. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, maka kita akan lihat perkembangannya. Kalau perlahan-lahan mereka akan mulai menyimpang, dan bahkan tidak sangat jauh. Ketika mereka sudah berada di posisi yang jauh, baru kita lihat, oh ini dulu yang berkata-kata, aku mendengarkan suara Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya banyak sekali mendengarkan kesaksian atau orang-orang yang menceritakan kisah-kisah demikian. Di beberapa tempat pelayanan juga ada orang-orang yang menceritakan kisah-kisah yang demikian. Itu sangat-sangat miris. Ada yang bahkan sampai berkata bahwa dia itu menelepon Tuhan Bapak Ibu ya. Cuma dia yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat telepon. Dan cuma dia yang punya nomor telepon itu. Sementara khotbah seperti ini Bapak Ibu, sementara khotbah seperti ini tiba-tiba, halo Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang bukan hanya lucu. Ya memang lucu Bapak Ibu, kelihatannya lucu, tetapi itu sangat-sangat menyedihkan, miris, sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya menyedihkan tetapi mempermalukan, ya sangat-sangat mempermalukan. Ya Bapak Ibu, kita harus benar-benar jeli untuk melihat hal-hal yang demikian. Mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah kita mungkin, atau di sekitar kita mungkin kita tidak mungkin belum menemukan hal yang demikian, tapi itu sebenarnya sudah banyak terjadi dan marak ya, banyak sekali terjadi. Tapi kita sebagai orang yang percaya, maka sekali lagi saya tegaskan kepada kita harus kuat, kita harus benar-benar sungguh-sungguh belajar untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang orang lain katakan, kita harus melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Entah itu benar-benar suara Tuhan atau bukan. Kalau di dalam firman Tuhan tidak mengatakan demikian, maka jangan mudah kita untuk percaya, ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, melalui Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, melalui Yesus Kristus, kalau tadi sudah sangat jelas di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan bahwa sehingga pada zaman ini
Dia berbicara kepada kita, ya. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, terus juga kita bandingkan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Nah, di dalam Yohanes 1 ini itu berbicara tentang firman itu sendiri, Bapak Ibu ya. Kita tahu itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sangat luar biasa. Ini sangat cocok sekali dengan apa? Dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, jadi sangat luar biasa. Jadi firman itu telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan itu begitu sangat kuat, saling melengkapi dan ya saling terkait antara satu dengan yang lain. Berbicara pada pribadi yang sama, mengarah kepada pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius pasal yang pertama, pasal yang kedua kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan di sana karya Allah yang begitu sangat luar biasa. Ya, jadi karya Allah yang begitu sangat luar biasa, dan kalau Allah yang berkarya, tidak mungkin Allah itu berkarya lalu dia diam-diam saja. Ya, tentunya Allah campur tangan di sana. Itu adalah pekerjaannya Tuhan, ya, sehingga Dia yang bekerja di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita sudah baca mulai dari silsilah itu menggambarkan tentang kisah bangsa Israel, di mana Allah itu tetap menjaga supaya apa yang telah difirmankannya atau apa yang telah dinubuatkan itu benar-benar tergenapi, ya, benar-benar terjadi. Lalu terjadilah di dalam kitab Matius ini, di mana Allah itu menggenapi segala firman-Nya atau segala apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan Allah itu pembohong atau Allah itu tidak setia dengan perkataannya. Tidak bisa demikian, karena Allah adalah benar-benar setia. Apa yang dikatakannya itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Matius ini, Bapak Ibu, Allah berfirman sehingga saya sangat tiba-tiba berpikir bahwa memang kita juga perlu untuk memahami akan hal ini, di mana kita itu perlu mengerti bahwa apa yang benar-benar Tuhan itu kehendaki dalam kehidupan kita. Apakah ini benar-benar suara Tuhan atau bukan? Ketika orang mengatakan dia mendengarkan suara Tuhan, kita harus percaya atau enggak? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan atau ada Yesus Kristus, ada mimpi, dan juga ada berbicara secara verbal. Dan ini adalah media-media lain yang juga digunakan oleh Tuhan untuk berbicara. Dia berbicara juga melalui alam semesta. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu juga ada pujian yang sampai mengatakan bahwa alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, itu juga merupakan salah satu cara Allah untuk menyatakan bahwa Dia itu ada. Dan juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kita alami atau di dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu atau peristiwa yang kita alami, di sana juga sebenarnya Tuhan itu juga sedang berbicara kepada kita, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi yang saya tegaskan kepada kita adalah kita itu harus benar-benar peka akan hal ini. Caranya supaya kita itu peka dengan suara Tuhan adalah kita itu harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu berbicara dalam keadaan ketika kita melihat suatu peristiwa, lalu kita bisa menyimpulkan suatu makna, kita bisa mengambil suatu pelajaran. Nah, itulah sebenarnya juga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, ya Bapak Ibu ya. Dan juga Tuhan itu berbicara kepada kita melalui hati nurani. Nah,
Ini satu hal juga yang penting untuk kita, dan ini yang kebanyakan orang menggunakan hal ini. Entah ini salah atau benar, lalu orang mengatakan, oh dia itu, Tuhan itu berbicara kepada saya merasa di dalam hati saya ada yang berbisik begini dan begitu. Nah, itu juga Tuhan menggunakan hati nurani untuk berbicara kepada kita secara pribadi-pribadi melalui doa. Nah, sekali lagi mengenai hati nurani, ini yang paling riskan ya Bapak Ibu ya. Sangat sering kita menemukan kesaksian tentang Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Nah, Bapak Ibu, kita harus hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati, sekali lagi saya katakan, bahkan suara iblis, suara setan, kita bisa mengatakannya itu adalah suara Tuhan ya. Hati-hati. Dan juga Tuhan berbicara kepada kita melalui doa ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, di sana tidak menutup kemungkinan juga Tuhan itu berbicara kepada kita. Nah, hal yang penting untuk kita perhatikan dari apa yang kita pelajari akan hal ini, ya ini kita skip saja ya. Di bagian yang terakhir, ini fenomena yang seperti tadi saya sudah katakan, ada orang mengatakan saya mendengarkan suara Tuhan, ada juga mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, dan sebagainya, apapun itu. Tapi kita harus melihat dari hal ini, bahwa ketika Allah itu berbicara, maka apa yang dikatakan itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, sekali lagi tadi saya sudah ulang-ulang mengatakan bahwa ketika Tuhan itu berbicara, ada orang yang mengatakan Tuhan itu berbicara kepada saya, maka itu harus selaras atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak akan hal-hal yang demikian. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa ketika dia berbicara tentang suatu hal lalu mengatasnamakan Tuhan dan itu tidak bertentangan dengan Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, itu juga hati-hati, itu hanya dibuat-buat ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai itu timbul niat di dalam pikiran, dalam hati kita untuk melakukan hal yang demikian. Tuhan sangat tidak senang dengan hal yang demikian ya. Terus yang selanjutnya, kalau itu sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, itu akan terjadi ya. Dan itu benar-benar terjadi. Kalau itu tidak terjadi, seperti ada beberapa kesaksian di waktu-waktu yang lalu, seperti tadi saya sudah katakan, ada orang yang mengatakan bahwa di tahun ini Tuhan Yesus akan datang. Lalu orang-orang berbondong-bondong, mereka menjual rumahnya, menjual ini dan itu, lalu berkumpul di satu tempat, ternyata tidak terjadi. Nah, di situ terbukti itu bukan dari Tuhan. Nah, kita lihat itu adalah dari orang itu sendiri, mungkin dari kata hatinya mengatakan demikian, lalu orang-orang percaya. Bahkan itu mungkin bisa saja dari setan ya. Terus yang selanjutnya ya, ketika Tuhan itu berbicara, itu akan memberikan semangat ya, semangat kepada orang itu untuk mengikut Tuhan ya, untuk dalam juga mengenal Tuhan. Ya, jadi kalau orang itu dia mengatakan dia mendengarkan suara Tuhan, lalu di dalam kehidupannya dia itu tidak semangat untuk mengikut Tuhan, maka itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu ya. Kalau itu ada, tadi maafkan saya kelewatan, ya, kalau orang itu di dalam dia ketika dia mendengarkan suara Tuhan, lalu di dalam kehidupannya mungkin ketika dia berkhotbah atau mungkin dia berbicara seperti ini, dia mengabaikan Alkitab itu sendiri, ya. Jadi Alkitab itu tidak digunakan sebagai satu-satunya acuan atau landasan untuk dia menyampaikan kebenaran, maka itu juga perlu dipertanyakan. Ya Bapak Ibu ya. Karena ketika Tuhan berbicara, apa yang dikatakannya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak membuat orang itu mengabaikan Alkitab itu sendiri. Ya, karena itu adalah firman Tuhan, tidak mungkin bertentangan dengan apa yang telah Tuhan katakan sebelumnya. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah dan Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia katakan, bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan juga berkata bahwa apa yang keluar dari mulut Allah itu akan dijaga ya Bapak Ibu ya, sampai semuanya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, kita harus hati-hati, kita harus lebih jeli untuk melihat hal-hal yang demikian. Jangan mudah untuk percaya kepada perkataan-perkataan orang yang mengatakan saya mendengarkan suara Tuhan, atau Tuhan berbicara kepada saya, atau ada yang mungkin mengatakan tahun ini akan terjadi ini Tuhan Yesus akan datang di tahun yang sekian.
jangan mudah untuk percaya. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus datang yang di tahun sekian, tolak mentah-mentah, langsung ditolak. Ya, karena Tuhan mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Ya, dan tetapi kalau orang yang mengatakan Tuhan berbicara demikian, kalau kita lihat itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, jangan juga kita mentah-mentah untuk menolak. Karena saya yakin Bapak Ibu, sampai sekarang ini mungkin orang-orang bisa mengalami hal yang demikian. Tetapi itu bukan suatu hal yang secara rutin. Misalnya seperti ini, saya hari ini Tuhan berfirman kepada saya untuk mengatakan ini dan itu. Nah terus besok lagi saya katakan Tuhan berfirman kepada saya untuk mengatakan ini dan itu. Besok lagi Tuhan mengatakan begini dan begitu. Bapak Ibu, bahkan nabi-nabi sekalipun tidak mengalami hal yang demikian. Secara rutin ya, secara rutin. Setiap hal begini-begini. Itu kita harus pertimbangkan dengan baik ya. Dan sekali lagi kepada kita semua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan seharusnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, saya secara pribadi, Alkitab itu sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menuntun kehidupan saya. Tetapi memang terkadang dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan satu peristiwa yang membuat kita itu sulit untuk memutuskan mana yang seharusnya kita pilih. Nah, di situ kita perlu berdoa, bergumul, lalu kita mendapatkan jawaban. Nah, hal-hal yang demikian kita sangat membutuhkan Tuhan untuk berbicara kepada kita atau mungkin memberikan hikmat kepada kita. Nah, di situ Tuhan akan berperan kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi tetapi kalau hal-hal yang berbicara tentang cara hidup dan sebagainya, saya secara pribadi saya mengatakan kepada kita semua, Alkitab itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk menuntun kehidupan kita. Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, yang jahat di mata Tuhan, semuanya Tuhan telah katakan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk kita pegang dan menjalani kehidupan kita. Kita tidak perlu berdoa lalu mengatakan, Tuhan, ayo Tuhan berbicara kepada saya Tuhan. Please Tuhan, berbicaralah kepada saya Tuhan. Tidak harus demikian. Tapi Alkitab itu merupakan suara hati Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita, semuanya sebenarnya ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ingat firman Tuhan itu, apa kalau ada orang mengatakan kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Sekian untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian tadi. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk
kita akan berdoa bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan sudah kembali kepada kami dengan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Tuhan, hamba telah selesai berkata-kata, tetapi biarlah Tuhan Engkau terus berbicara kepada setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan hal yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Dan hari ini ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu GPT Lumajang, GPT Jatiroto, dan juga anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa kiranya hikmat-Mu Tuhan akan senantiasa ada di dalam kami, dan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami saat ini akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dalam usaha apapun yang dilakukan, semuanya Tuhan akan memberkati. Anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam kelemahan fisik, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, ataupun yang mengalami masalah di dalam apapun itu, mungkin dalam rumah tangga mereka, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.